Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak beberapa perbedaan pendapat dari para ulama ustadz yang ada di Indonesia terkait dengan keyakinan atau pertanyaan tentang keyakinan Allah itu ada di mana. Apakah betul Allah itu beristiwa di atas arsy? Apakah betul Allah itu ada di atas langit? Eh, Berkaitan dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan soal usul atau soal akidah yang sangat penting, eh, sehingga kita patut mencari tahu tentang kebenaran dari semua pendapat-pendapat para ulama. Untuk itu, marilah kita simak dengan baik. Yang pertama adalah pendapat dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang sering dipanggil dengan Agim. Berikut videonya. Allah Subhanahu wa taala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Pernah ada dalam satu hadis para sahabat bertakbir keras sekali. Lalu Rasulullah mengingatkan, kalian tidak meminta kepada yang goiban, yang tidak ada, yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian meminta kepada sami'an qariban wa huwa ma'akum, kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Seperti sekarang Allah maha mendengar apa yang terucap, Allah maha dekat menyaksikan apapun, dan dia bersama kita. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya makhluk yang perlu jarak. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk yang punya keterbatasan. Dan dia bersama kita, ilmunya menyertai kita, pengetahuan Allah menyertai kita, kekuasaan Allah menyertai kita. Jadi jangan membayangkan ada fisik Allah yang dekat dengan kita secara fisik, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy, sudah begitu saja. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Tapi kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, summastawa alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jadi dunia ini ukurannya dibanding dengan matahari itu seperti merica dibanding dengan nampan yang besar, kecil sekali. Nah, matahari kita ini hanya satu titik kecil di gugusan bintang-bintang bernama Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Jadi ada bintang yang banyak sekali, salah satunya matahari kita. Jadi dunia ini dibanding matahari saja sudah tidak ada apa-apanya. Matahari di gugusan bintang Bima Sakti itu tidak ada apa-apanya, karena ada salah satu matahari yang ukurannya 115 triliun bumi ini. Jadi satu matahari di gugusan bintang itu ada yang besar sekali. Nah, saudaraku sekalian, itu miliaran bintang, hanya satu gugus Bima Sakti. Di alam semesta ini begitu banyak gugusan bintang.
yang tidak terjangkau oleh kita. Dan itu hanya 1 lapis langit. Padahal ada 7 lapis langit. Nah 7 lapis langit yang begitu dahsyat itu dibanding kursi Allah, ya kursihus samawat dalam ayat kursi, itu seperti sebuah cincin atau giwang yang disimpan di padang pasir. Saking kecilnya alam dalam pandangan. Nah, kursi Allah itu dibanding dengan arsy Allah sama seperti giwang atau cincin yang disimpan di padang pasir. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi Allah itu penguasa jagat semesta yang maha dahsyat. Makanya kalau azan tuh yang pertama disebut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bisa dengan pengetahuan ya memahami dahsyatnya alam ini, nah Allah menguasai alam ini dengan seksama. Jadi tidak ada apa-apanya. Yang namanya pejabat, jenderal, menteri, presiden, atau siapalah raja diraja, tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Makanya kalau sudah mendengar azan, Rasulullah SAW itu seperti yang tidak kenal kepada orang yang ada di sekitarnya. Demikian dikatakan oleh Siti Aisyah. Karena kalau sudah mendengar Allahu Akbar, les saja, yang ada adalah kepentingan Allah yang maha agung. Demikianlah para hadirin yang berbahagia, pendapat dari Agim bahwa Allah itu adalah sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dan beliau juga menyampaikan hadis yang isinya menjelaskan kepada para sahabat bahwa intinya bahwa meminta kepada yang maha mendengar dan maha dekat dan dia bersamamu. Nah, terkait dengan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah maha dekat dan bersama kita itu adalah ilmunya. Agim kemudian melanjutkan bahwa jangan bicara bahwa Allah ada di mana-mana. Cukup jawab saja jika ada pertanyaan Allah ada di mana, yaitu dengan jawaban bahwa Allah bersemayam di atas arsy tanpa bertanya arsy-nya bagaimana. Cukupkan apa yang dikatakan Al-Quran dalam surat Al-Hadid yang artinya kemudian dia bersemayam di arsy. Demikian pendapat dari Ustadz atau Kiai Haji Agim. Semoga kita dapat membantu kita dalam mencari kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Berikut pendapat dari beliau. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhula, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya begini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil, maka kalangan salaf itu 2. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya
Allah menciptakan arasy izharan li qudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi 10 tahun? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat 2. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ustadz Abdul Somad, beliau menyampaikan riwayat seorang murid Imam Malik yang bertanya tentang istiwa. Kemudian dijawab oleh Imam Malik bahwa istiwa itu maklum, ya, dan bertanya tentang bagaimananya istiwa itu adalah bid'ah. Kemudian Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa karena ketidaktahuan orang awam, maka sebagian ulama mentakwil yang arti dari istiwa itu bukanlah bersemayam di atas arsy, tapi artinya adalah Allah berkuasa, seperti perkataannya Imam Ali bahwa Allah menciptakan arsy itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, bukan untuk menunjukkan tempat duduknya. Nah, itu pendapat beliau. Kemudian di akhir-akhir beliau terakhir menjelaskan bahwa untuk memahami ayat-ayat mutasabihat itu adalah dengan menyerahkan maknanya kepada Allah, yaitu tafwidz, dan kedua adalah dengan takwil, yaitu mengalihkan ke makna yang tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kata beliau, menyamakan Allah dengan makhluknya adalah batil. Jadi Ustadz Abdul Somad lebih condong ke metode takwil, yaitu istiwa artinya adalah Allah Maha Kuasa. Demikian pendapat Ustadz Abdul Somad, semoga kita tercerahkan. Untuk selanjutnya adalah pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah. Mari kita simak videonya dengan baik. Tolong penjelasannya surah Yunus ayat 3. Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Karena banyak yang beranggapan bersemayam layaknya manusia. Terima kasih. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ya. Mungkin yang bertanya tidak sempat hadir di pasal keempat Minhajul Muslim. Kita sudah masuk ke pasal keberapa ini? Ke-8 kalau salah ya. Masalah hari kiamat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yani mengawasi. Kan itu. Allah marah. Allah cinta. Allah ridha. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan. Gitu kan. Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, ya bersemayam di atas arsy. Tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Bapak Ibu sekalian, akal kita ini dengan anggota tubuh, hati nurani, anggota tubuh, tangan, kaki, segala ini diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk pada wahyu. Pahamin poin ini ya. Jangan wahyu yang Bapak Ibu korek-korek dengan akalnya, maunya wahyu sesuai dengan akalnya, nggak bisa. Kalau kita dahulukan akal, apa standarisasinya? Misal gini, kalau kita semua ini punya akal pikiran kita berbeda-beda semuanya. Yang satu suka kuning, yang satu suka kuning, yang satu suka biru, yang satu suka hijau, beda-beda warna, beda-beda bentuk, beda-beda jenis makanan, beda-beda keinginan kendaraan dan seterusnya. Baik, akal manusia berbeda-beda, diatur oleh wahyu. Wahyu yang mengatur, ada standarisasi. Bayangkan kalau kita balik, akal yang mengatur wahyu, akal siapa yang jadi standar? Kan gitu. Bapak Ibu kalau kerja di satu perusahaan, yang harus tunduk, kita tunduk ke peraturan perusahaan, atau perusahaan tunduk dengan akal-akal otak-otaknya pegawai-pegawai? Tentu saja pegawai tunduk kepada peraturan perusahaan. Bayangkan kalau saya buat perusahaan, semua pegawai saya harus ikutin otaknya mereka semua. Jadi mereka semaunya masuk kapan, mereka pakai baju terserah, mereka berbuat semaunya, ambil uang semaunya. Kacau balau lah perusahaan itu.
Harus ada standarisasi. Wahyu itu standarnya, hukum. Semua otak harus tunduk di situ. Karena kalau akal yang kita dahulukan harus wahyu ikut akal, kita akan protes. Kenapa laki-laki dan perempuan saja? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat 5 kali? 1 kali saja. Dan gitu. Terusnya kita akan banyak protes tuh. Kenapa ada malam dan siang? Kenapa harus ada begini? Kenapa harus ada begitu? Kenapa harus ada pisang? Kenapa harus ada anjing? Kenapa harus ada babi? Banyak. Akal tidak bisa kalau dilepas, tidak dikontrol oleh wahyu, dia akan kemana-mana. Kacau balau semuanya. Maka harus ditundukkan dengan akal kita. Dengan wahyu. Wahyu menyampaikan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kita harus imani apa adanya. Sampai ada penjelasan dari wahyu. Wahyu cuma menyampaikan Allah punya telapak tangan. Allah punya kaki. Allah punya penglihatan, pendengaran. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai siapapun, gitu kan? Apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita harus tahu masalah itu. Masalah Allah SWT beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya dengan kemahabesarannya. Imani masalah itu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu kan. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Allahu a'lam. Ini yang bertanya bisa kembali juga Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita di YouTube sudah ada tentang kajian Minhajul Muslim pasal keempat tepatnya, beriman pada asma dan sifat Allah. Pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, beliau menjelaskan bahwa di kitab Minhajul Muslim pada pasal keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Allah Maha melihat, mendengar, Maha mengetahui, mengawasi semua nama dan sifat Allah kita imani apa adanya, kata beliau ya. Bahwa Imam Syafi'i beriman juga terhadap sifat dan nama-nama Allah seperti Nabi inginkan, atau seperti halnya bagaimana Nabi mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Syafi'i dalam mengimani sifat dan nama-nama Allah, beliau mengikuti apa yang Nabi inginkan ya. Jadi kata beliau menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman tapi tidak menyerupai Allah dengan makhluknya. Beliau menambahkan juga bahwa kita dan akal kita harus tunduk kepada wahyu, ya, bukan mengedepankan akal dibandingkan dengan wahyu. Allah itu memiliki sifat mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Tapi Allah pun bilang bahwa Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Mendengarnya Allah, kata beliau, tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Begitupun dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Beliau juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad terkait riwayat Imam Malik yang ditanya terkait istiwa. Nah, Ustadz Khalid Basalamah sepertinya condong tidak memakai takwil. Demikian pendapat Ustadz Khalid Basalamah, semoga membantu kita. Berikutnya adalah pendapat dari Buya Yahya. Mari kita simak dengan baik pendapat beliau. Dalam bahasa Arab apa? Di dalam memaknai bahasa Arab ada dua cara. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Ada takwil, ada makna. Ya. Ada makna hakiki dan makna majazi untuk mentakwilinya. Kadang makna hakiki itu sendiri tidak satu. Ada berbanyak makna. Maka karena banyak makna, jangan sampai kita memilih makna yang menyerupai makna yang ada pada makhluknya. Akan tapi di sana ada ambil beberapa makna yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti, istawa itu sendiri, kalau saya astawi ala kursi wa arsy, aku duduk semacam ini. Saya
Tapi makna istiwa itu ada 7 sampai mengatakan 11. Istawa bisa saja bertahta, seorang raja istawa alal. Bertahtanya seorang raja itu macam apa? Ya bertahta bukan duduk di kursi saja, menguasai kerajaan itu semuanya, kan begitu. Apakah maksudnya kalau seorang raja bertahta itu ya, duduk di kursinya tok, tidak ada urusan dengan saya, nggak bisa. Selagi seorang raja bertahta ya menguasai semua kerajaan yang ada di bawah naungannya. Mana? Nah, ini berkuasa, menguasai, ya kan? Berkuasa. Jadi istawa itu berkuasa, bahasa Arab berlaku. Maka makna istawa di sini jangan sampai dimaknai dengan makna istawa yang khas untuk makhluk Allah. Istiwaku, aku duduk di atas kursiku ini. Tapi istawanya seorang raja bertahta. Berarti istawa Allah ini nggak bisa, jangan diartikan Allah duduk di atas arsy. Tapi Allah menguasai arsy, istawa. Dan juga kalau kita lihat dari ayatnya itu adalah tentang penciptaan. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arasnya, ya, beristiwa di atas arasnya. Nah ini jangan diartikan duduk. Kalau kita mengartikan duduk menyerupakan dengan makhluk, dan itu adalah termasuk tasbih yang diharamkan. Jadi istiwa, karena istawa maknanya banyak, maka beri makna. Kalau kita ingin beri makna yang sesuai dengan kebesaran Allah, dan tidak menjadi ciri khasnya seorang makhluk. Iya. Maka istawa diartikan berkuasa, itu sah. Maka dalam bahasa akidah lain, bahasa lain dari bahasa akidah adalah dengan 2 manhaj. Di dalam memahami yaitu akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Yang pertama adalah tauhid, serahkan kepada Allah. Sebab istiwa maknanya jelas. Tinggal dinisbatkan ke siapa. Kalau istiwaku ya begini, istiwanya raja begini, maka istiwa Allah juga jelas, begitu. Nah, istiwa itu makna istiwa itu jelas. Sehingga suatu ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa maklum. Makna istiwa semua orang tahu. Tinggal bagi siapa istiwa itu. Nah, wal kaif ghairu ma'qul. Adapun cara istiwa Allah nggak bisa masuk akal. Kalau istiwamu jelas, tapi urusan dengan Allah nggak bisa masuk akalmu. Istiwa Allah itu bagaimana? Kalau tidak masuk akal, jangan mengakal-ngakalkan. Sudahlah. So gimana? Wa so'alu anhu bid'atun. Tanyanya sudah nggak benar. Tanya sudah nggak benar. Maka dari itu bagaimana? Para ulama ahli sunnati wal jamaati punya 2 cara agar kita tidak cerewet banyak bertanya. Namanya tafwid, bahwasanya Allah beristiwa dengan sesungguhnya. Tapi bagaimana istiwa itu? Jangan banyak ngomong itu. Sudah serahkan kepada Allah. Yang jelas bukan seperti istiwamu. Allah yastawi ala arsyihi. Dan jangan dikatakan duduk. Bahasa istiwa. Istiwa sudah ya istiwa. Istiwa kan punya makna banyak. Nah, tapi kemudian setelah itu para ahli ulama yang lain, ulama ahli sunnati wal jamaati ada membawa namanya ta'wil. Ta'wil itu dibawa kepada makna, makna yang sesuai, sesuai, namanya ta'wil. Sesuai tentunya dengan dalil yang lainnya. Nggak boleh menakwili tanpa ta'wil, tanpa dalil. Contohnya istawala ini kalau diberikan kepada raja makna menguasai, ya, maka kalau dinisbatkan kepada Allah bisa jadi. Kemudian makna berkuasa memang ada dalam firman Allah dalam ayat lain tentang qudrah Allah. Jadi istawla maka Allah berkuasa. Bisa saja menguasai. Menguasai aras bagaimana? Memang Allah menguasai aras. Yastawi, Allah menguasai. Jadi dari ngurusi bumi, ya kan? Seperti halnya Allah mengurusi seorang hamba. Kemudian mengurusi hamba yang lainnya, bukan berarti bumi ditinggal. Ini seolah-olah kalau dipahami Allah ke aras berarti bumi ditinggalkan. Setelah menciptakan langit bumi Allah tinggalkan. Seolah-olah Allah duduk di bumi kemudian naik ke aras. Ini tambah salah lagi. Biasa. Jadi seperti halnya begini. Allah telah memberikan rezeki si fulan. Besok gantiannya Allah beri rezeki si fulan. Apakah si fulan yang pertama ditinggal? Enggak. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan langit. Kemudian Allah yastawi alal arsy. Allah bersifat di arasnya Allah. Maknanya Allah mengurusi arasnya, bisa berkuasa atas arasnya, boleh. Maknanya disesuaikan. Lah kalau sudah aras diurusi oleh Allah, semua yang ada di dalamnya diurusi oleh Allah. Intinya jangan ada yang mengatakan Allah duduk di atas aras. Allah tidak memerlukan tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat dan semua tempat ciptaan Allah. Sebelum adanya tempat Allah sudah ada, dan setelah adanya tempat Allah ada seperti sebelum adanya tempat. Enggak memerlukan. Demikian pendapat dari Buya Yahya. Beliau menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk. Lapas-lapas sifat-sifat Allah yang menyerupai manusia itu dikembalikan kepada makna bahasa Arab. Dalam memaknai bahasa Arab ada 2 cara, yaitu makna hakiki dan makna majazi.
untuk mentakwilnya. Berarti Buya Yahya condong untuk memakai metode takwil. Ya. Dalam istilah istiwa, kata beliau, itu jangan sampai dimaknai dengan khasnya makhluk. Tidak dimaknai duduk atau bersemayam pada ars, tapi maknanya adalah berkuasa. Ya, ini pendapatnya seperti pendapat Ustadz Abdul Somad. Kalau maknanya duduk itu seperti makhluk, kata beliau. Beliau juga menyampaikan kisah Imam Malik yang ditanya terkait istiwa yang telah disampaikan di ustadz-ustadz sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kata beliau, ada dua cara memaknai ayat-ayat istiwa ini, yaitu dengan tafsir dan takwil. Tapi Buya Yahya lebih condong ke ulama yang memilih metode takwil. Intinya jangan sampai bilang Allah itu duduk di arsy. Ya. Intinya, kata beliau, jangan sampai kita bilang bahwa Allah itu berada di arsy atau duduk di arsy. Demikian pendapat Buya Yahya. Selanjutnya adalah pendapat dari Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman ini adalah Ustadz dari Muhammadiyah. Marilah kita simak bagaimana jawaban menurut beliau dengan seksama. Nah, pertanyaannya, di mana Allah menurut Muhammadiyah? Kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Kenapa tidak perlu jawab? Jenengan googling sudah banyak itu. Jenengan googling saja di mana Allah, kemudian spasi Muhammadiyah, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat. Sudah sering dimuat tentang bab ini. Dan juga di Fatwa Tarjih juga sudah ada. Kalau pertanyaannya tentang di mana Allah. Wah, ini tanya isinya ternyata. Saya sudah sampaikan suruh nyari di situ, ternyata tanya isinya apa. Nah, baik, isinya di situ. Ini ternyata penanyanya nguyak terus ini. Baik, isinya apa di fatwa tersebut atau di Suara Muhammadiyah ketika membahas di mana Allah? Jawabannya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa pada arsy-Nya. Nah, jadi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya, di atas arsy. Dan itu ada di 7 atau tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 atau 8 tempat di dalam Al-Quran tentang bab tersebut. Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy itu banyak. Contohnya adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini contoh yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat tersebut menyebutkan sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa pada arsy-Nya. Nah, dan ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya 1 atau 2 ayat, tapi ayatnya banyak. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 54, di surat Yunus ayat 3, di surat Ar-Ra'du ayat 2, di surat Thaha ayat 5, di surat Al-Furqan ayat 59, di surah As-Sajdah ayat 4, di surat Al-Hadid ayat 4, dan juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan di langit juga ada. Bahkan di surat Al-Baqarah juga disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Nah, tsumma stawa ilas sama. Kemudian beristiwa ke langit. Nah, disebutkan beristiwa ke langit atau di atas langit. Nah, kemudian juga dalil-dalil yang lain banyak. Lalu bagaimana dengan ayat yang menjelaskan aqrabu ilaihi min hablil warid? Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Itu ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Pengawasannya
ilmunya. Itu Allah Maha dekat kepada kita. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu ilmunya. Di mana saja ketika kita berada. Pengawasannya, kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentang zat Allah itu jelas bahwasanya ayat-ayat menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sebagaimana suatu saat Imam Malik pernah ditanya tentang istiwa. Maka kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul, ay maklumun. Wal kaifu, dan menanyakan bagaimana, itu ghairu makul. Jadi tidak perlu menanyakan bagaimana. Jadi kita cukup mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Tidak perlu bertanya bagaimana, kata Imam Malik. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Malik, dan dalam hal ini wal imanu bihi wajibun, dan mengimani hukumnya wajib. Jadi wajib kita mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Wassu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentangnya adalah bid'ah. Itu kata Imam Malik. Jadi isinya di Suara Muhammadiyah kurang lebih seperti itu, di majalah Suara Muhammadiyah. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri bagaimana menurut Muhammadiyah Allah di mana. Maka jawabannya sudah jelas, ada di fatwa Majelis Tarjih atau di majalah Suara Muhammadiyah. Edisi online-nya sudah ada. Sehingga kalau tadi pertanyaan seperti itu silahkan googling. Tapi penanya nguyak, isinya apa? Ya sudah, isinya kurang lebih, ini penanyanya ngejar terus ini, isinya apa? Ya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan maknanya yang hakiki, tanpa ditiadakan, tanpa ditolak, tanpa ditakwil. Tetapi sebagaimana pernyataan Imam Malik, wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Jadi hendaknya kita imani dan tidak perlu bertanya bagaimana, dan menanyakan tentangnya, kata Imam Malik, itu adalah bid'ah. Sehingga tidak perlu menanyakan bagaimana. Nah, cukup diimani. Dan dalil-dalil hadis cukup banyak. Kalau ayat tadi sudah saya sebutkan ya, tolong nanti dibuka sendiri di rumah tentang ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan, dikutip sendiri. Kalau kurang yakin, kurang mantap, silakan nanti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di beberapa tempat tadi bisa dibuka sendiri, yang sudah menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, masih kurang jelas? Nah, kalau Allah di atas langit terus Allah membutuhkan teman atau gimana itu? Baik, ini kok penanyanya ngejar lagi ya. Baik, terakhir ya, untuk penanya terakhir. Jadi tadi ayatnya sudah jelas, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Toha ayat 5, Al-Furqan ayat 5, 9, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4, dan lain-lain. Nah, lalu kalau Allah di atas arsy, gimana tadi? Berarti Allah membutuhkan tempat. Baik, ini pertanyaannya ngejar lagi ini. Ya, ini termasuk pertanyaan yang bid'ah ini sebenarnya. Baik. Jadi karena bagaimana terus ini. Jadi intinya tidak perlu kita membagaimanakan. Cukup kita imani. Jadi apakah ketika Allah memiliki arsy lalu Allah butuh arsy? Tidak. Allah Subhanahu wa taala punya manusia dan jin. Kita milik Allah bukan? Iya. Apakah Allah butuh kita? Tidak. Kita diminta untuk menyembah Allah. Apakah Allah butuh disembah? Tidak. Siapa yang butuh? Kita. Nah, justru makhluklah yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada makhluk. Adapun Allah punya kehendak, punya iradah. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki
arsy, maka itu Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha kuasa. Dan itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak perlu diserupakan dengan makhluk. Kita imani sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita menetapkan sesuai dengan maknanya yang hakiki, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditaktil. Demikian pendapat dari Ustadz Munjiman. Beliau ini adalah Ustadz dari Muhammadiyah. Beliau diberikan pertanyaan kepada jemaahnya, di mana pertanyaan adalah tentang Allah ada di mana menurut Muhammadiyah. Kemudian beliau menyuruh cari di Suara Muhammadiyah atau di Putusan Tarji Muhammadiyah. Ya, tapi akhirnya beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran beristiwa di atas arsy-nya. Ya, ada 7 atau 8 tempat di dalam Al-Quran menurut beliau ya, yang menjelaskan ayat-ayat terkait istiwa. Ternyata banyak sekali ayat yang menjelaskan terkait ini, kata beliau ya. Nah, adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita, menurut beliau artinya adalah itu artinya pengawasan Allah, yaitu ilmunya Allah. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada, itu artinya juga menurut beliau adalah pengawasan atau ilmunya Allah. Akan tetapi terkait ayat tentang zat Allah, kata beliau, sudah jelas bahwa Allah ada di atas, yaitu di atas arsy-nya. Beliau juga menyampaikan riwayat yang sama, yaitu riwayat pertanyaan yang ditujukan oleh Imam Malik terkait Allah itu ada di mana. Ustadz Munjiman menjelaskan bahwa kita cukup mengimani Allah itu ada di atas, tidak perlu bertanya bagaimananya. Kita wajib mengimani Allah ada di atas arsy. Terakhir beliau menjelaskan bahwa Allah di atas arsy itu bukan berarti Allah itu butuh arsy. Jawabannya tidak. Ya, kata beliau, justru makhluknya yang butuh kepada Allah. Begitupun makhluk yang namanya arsy. Jadi cukup imani saja, kata beliau, begitu saja menurut ayatnya. Serahkan kepada Allah, terkait maknanya dan tidak perlu ditakwil ya. Kita cukup imani bahwa Allah itu ada di atas arsy-nya. Ya, demikian pendapat dari Ustadz Munjiman dari Muhammadiyah, semoga membantu kita ya. Berikutnya adalah pendapat dari Buya Ar-Razi. Mari kita dengarkan dengan baik pendapat beliau. Beliau ini ulama ahli tasawuf ya, kalau saya lihat di konten-konten videonya. Mari kita simak dengan baik. Maka akan faham apa makna aras. Aras bukan tempat tinggal, bukan tempat ia berada, karena dia sudah ada sebelum aras. Jika dia ada di atas aras, berarti sudah ada dualisme. Satu dia, satu aras. Berarti syirik. Batal ahadiyahnya. Ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyahnya kita berbeda dengan uluhiyah yang sebelah. Paham? Mereka tauhid uluhiyahnya Allah bersama aras. Allah di atas, aras berada di atas. Kita tidak. Karena sesuai hadis Bukhari, Nabi lebih faham daripada ente. Nabi ngomong, "Kana Allah wala syai'a ma'ah." Allah ada, aras belum ada. Baiklah, demikian pendapat dari Buya Ar-Razi ya. Videonya cukup singkat karena saya menemukan video ini agak kesulitan untuk menemukan video yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Akhirnya saya memilih video ini ya. Kemudian Buya Ar-Razi, beliau mengatakan dalam video ini bahwa arsy bukanlah tempat tinggal Allah.
Kalau meyakininya berarti batal tauhid uluhiyahnya. Versi tauhid uluhiyahnya, versi Buya Ar-Razi berbeda kata beliau dengan versi sebelah, mungkin Salafi atau Muhammadiyah ya. Oke, tapi tidak terlalu banyak, kita tidak bisa terlalu banyak menyerap pendapat Buya Ar-Razi karena terlalu singkat video, tapi mudah-mudahan dapat membantu ya. Berikutnya adalah pendapat dari Ustadz yang saya tidak tahu namanya, tapi saya coba lampirkan di konten ini. Mari kita simak. Kalau ada orang yang menyatakan kita sesat karena kita menyatakan Allah tidak bertempat, mereka menyatakan Allah bertempat di atas arash. Bagaimana dengan ayat yang kata Allah, jika ada di antara 3 orang yang sedang berbisik, maka yang keempatnya adalah Allah. Al-Isra. Bagaimana dengan itu? Apa Allah ada di sekitaran kita? Kalau kita ini ada banyak, berarti di tempat lain juga ada Allah, begitu? Kita ngumpul-ngumpul, menurut ayat itu Allah ada di kita, di dekat kita. Orang lain di sebelah sana ngumpul-ngumpul, Allah ada di sana. Kalau kumpulannya banyak, Allahnya di mana? Allah satu apa banyak? Allah satu. Jika kumpulannya barengan, di sini ngumpul, di sana ngumpul, di mana-mana ngumpul, Allahnya ada di mana? Demikianlah pendapat Ustadz ini, bahwa beliau menjelaskan tentang ayat ya, yang artinya jika ada 3 orang yang sedang berbisik, maka yang keempatnya adalah Allah. Saya tidak terlalu memahami pendapat Ustadz ini ya. Dan saya ingin mencari tahu versi full dari video ini. Yang terakhir adalah pendapat dari Ustadz Firanda. Ya. Apa kata beliau? Mari kita simak dengan baik. Jadi sumber akidah kita jelas ya, dari Al-Quran dan Hadis dan juga ijma' para salaf. Ya. Berbeda dengan ahlul bid'ah maka mereka mengambil akidah mereka dengan sumber utama adalah akal mereka. Tatkala ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka takwil ya, atau mereka simpangkan artinya, atau mereka tolak. Tatkala tidak masuk akal mereka, maka mereka tolak ya. Meskipun dalilnya begitu banyak ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, seandainya kita menolak Allah di atas langit ya, padahal ayat terlalu banyak yang menyampaikan akan hal tersebut dan hadis-hadis terlalu banyak berkaitan dengan Allah di atas langit, maka jadilah seluruh dalil adalah untuk ditakwil, karena ayat-ayat tentang Allah di atas sangat banyak dan hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak, berkaitan tentang turunnya Al-Quran, berkaitan dengan malaikat turun dari atas, berkaitan dengan malaikat lapor ke atas, berkaitan dengan Nabi SAW mengarahkan tangannya ke atas, dan terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas. Kalau semuanya harus ditakwil, jadilah Al-Quran ini bukanlah kitab petunjuk, tetapi kitab yang harus ditakwil. Padahal asalnya Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kalaupun ada takwil, harusnya cuma 1-2 ayat. Bagaimana ratusan ayat, kemudian ratusan hadis, kemudian harus ditakwil seluruhnya? Berarti Nabi SAW tidak menyampaikan dengan balagul mubin, tidak menyampaikan dengan bahasa yang jelas. Kenapa harus ditakwil seluruhnya? Padahal Nabi SAW tatkala berbicara tentang akidah, yang hadir di hadapan Nabi SAW berbagai macam ya strata masyarakat. Ada para sahabat yang tinggal di kota, ada para badui, ada yang baru masuk Islam. Kemudian ternyata perkataan Nabi seluruhnya hanyalah takwil-takwilan ya. Tanpa Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis pun, maksud saya kalau Allah di atas adalah begini-begini. Enggak pernah Nabi ngomong demikian. Demikianlah pendapat dari Ustadz Firanda. Beliau menjelaskan tentang bahwa ahli bid'ah itu akidahnya mengambil dari sumber akal. Ya. Ketika ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akalnya, maka mereka tolak, mereka takwil, atau mereka sembunyikan meskipun dalilnya banyak. Seperti halnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu banyak tentang Allah itu ada di atas langit atau di atas arsy-Nya ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan dengan jelas bahwa ajaran Islam tidak terkecuali dengan
dengan dalil-dalil Allah ada di atas ya, sudah jelas, cukup jelas, tidak perlu ditakwil lagi bahwa Allah itu ada di atas, sudah jelas dan sudah banyak ya, kata beliau ya. Demikianlah pendapat para ulama kita, ada yang dari Salafi, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU yang mewakili NU mungkin seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad. Kalau Agim saya tidak tahu berafiliasi kemana ya. Kemudian ada Ustadz yang bertasawuf seperti Buya Roji dan Ustadz yang tidak dikenal tadi. Baiklah hadirin, dari berbagai pendapat para Ustadz dan ulama di video kita kali ini, dapatlah mungkin kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya terserah hadirin sekalian mau pakai pendapat yang mana. Akan tetapi yang saya peroleh dari kompilasi video ini, perlulah kiranya kita menyikapi masalah ini dengan memposisikan diri kita sebagai penuntut ilmu ya. Saya pribadi beranggapan bahwa saya mengambil hikmah dari perbedaan ini. Di antara hikmahnya adalah bahwa yang pertama kita harus belajar ya, kita harus mengetahui apa itu tahfidz, apa itu takwil ya, dan bagaimana para ulama memandang dan memahami kedua hal ini ya, dan bagaimana metode yang benar terkait tahfidz dan takwil ini ya. Kemudian hikmah yang kedua, kita perlu belajar atau meneliti lebih dalam pendapat para ulama ya, khususnya mazhabul arba'ah, yaitu ulama 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Bagaimana pandangan mereka terkait permasalahan ini? Apakah mereka mentakwil atau tahfidz? Tentunya dengan memperdalam, mempelajari kitab-kitab mereka. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kita perlu harus mengetahui semua ayat dan hadis yang berkaitan tentang Allah ada di mana, dan juga asbabul nuzul dan asbabul wurudnya jika hadis, beserta makna atau tafsir menurut para ulama salafus soleh seperti sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama 4 mazhab. Kemudian yang keempat, kita harus mengerti tentang apa itu ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat ya, karena ini disinggung oleh setiap kali pembicarakan ini disinggung oleh para ulama dari kalimat-kalimat mereka saat menjelaskan permasalahan ini ya. Kita harus tahu bagaimana kedudukan ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat ya. Kemudian yang kelima, kita harus mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ya, apakah bagaimana metodenya dalam istinbat pengambilan hukum, kemudian juga kita mempelajari akidah-akidah yang lain seperti akidah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga bagaimana kaum sufi atau tasawuf dengan detail ya, kita pelajari semua metode dari mereka-mereka itu, yang nantinya tentu saja kita akan mengetahui metode mana yang lebih ilmiah menurut pandangan para ulama, terutama sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena ini adalah masalah akidah yang merupakan masalah usul, maka kita perlu hati-hati ya, dengan hati-hati menetapkan hati kita kepada yang mana lebih mendekati kebenaran. Kita harus meyakini kebenaran sehingga kita harus meyakini kebenaran. Kebenaran yang mana yang bisa kita tetapkan di dalam hati kita. Kita harus berhati-hati ya dalam masalah akidah atau masalah usul ini. Terima kasih, demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.